Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara The Guru Miss Talk. Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hadirin yang Allah muliakan, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia yang telah Allah berikan kepada kita, sebagaimana sholawat salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Semoga Allah menjaga umat Islam dimanapun berada, juga khususnya saudara-saudara kita di Palestina dan di berbagai macam tempat. Semoga Allah mendengar kita semua dan menolong dengan pertolongan yang besar. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur bisa mendapatkan berbagai macam kemudahan, pertolongan, dan nikmat. Termasuk hari ini, alhamdulillah, kita dikumpulkan dalam majelis ilmu bernama The Guru Miss Talk dengan topik pembahasan Understanding of Mazhab of Islam, peran 4 mazhab dalam melahirkan keberagaman tuntunan beribadah di Eropa. Sebelum kita memasuki acara inti dalam pembahasan dan diskusi tersebut, saya selaku koordinator program The Guru Miss Talk akan menyampaikan susunan acara. Acara pertama, sambutan dan pembukaan program kajian yang akan disampaikan oleh Ketua The Guru Miss, Bapak Reski Satris. Sambutan kedua, yaitu Ketua Forkom NL, Bapak Eko Harjanto. Ketiga, pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Fardan Satrio Wibowo. Dan keempat, diskusi yang akan dipandu oleh moderator Mas Muhammad Firmansyah. Dan terakhir, penutup. Memasuki acara pertama, disilakan kepada Ketua The Grumis untuk memberikan sambutannya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini suara saya jelas ya? Apa bisa kedengar suara saya? Jelas, Mas. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, tentu yang kita hormati bersama adalah Bapak Al-Ustadz Fardan yang telah berkenan membersamai kita semua pada sore hari ini, yang insya Allah sebentar lagi akan bersama-sama untuk menimba ilmu dari beliau. Yang kedua, yang kami hormati di sini juga telah hadir di tengah-tengah kita ada Pak Eko Harjanto. Beliau adalah Ketua Forum Komunikasi Muslim Belanda atau Forkom NL.
yang merupakan salah satu komunitas yang menaungi beberapa pengajian-pengajian kota, termasuk Degromis. Yang kami hormati jamaah Degromis yang hadir pada kesempatan kali ini, serta Bapak Ibu yang mungkin tidak hanya di Belanda, tapi juga di beberapa negara yang telah menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, mungkin sedikit berbicara tentang Degromis. Jadi, Degromis adalah salah satu pengajian kota yang terletak di paling utara Belanda, yang lebih tepatnya adalah di kota Groningen. Jadi, Degromis ini merupakan kumpulan komunitas Muslim Indonesia yang ada di Groningen, baik itu yang berstatus sebagai mahasiswa maupun yang telah bermukim di Belanda ini, terutama di Groningen, yang kemudian kita disatukan dalam Islam. Kegiatan Degromis ini sebenarnya sudah terbentuk sejak tahun 2000 lalu, artinya sudah 24 tahun, yang alhamdulillah sejak sampai dengan hari ini telah konsisten untuk menjalankan syiar-syiar Islam di bumi Groningen ini. Ada banyak kegiatan-kegiatan Degromis yang telah dilakukan, yang sampai hari ini masih istiqomah dilakukan, seperti ada tadarus keliling, atau biasa kita singkat sebagai darling, kemudian pengajian anak, kemudian pelaksanaan sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, kemudian program-program Ramadan, kemudian kita juga ada Galiro, ya, gerakan 5 euro, yang mana ini adalah salah satu wadah bagi jamaah yang ingin menyumbangkan sebagian hartanya, ini bisa diwadahi oleh Galiro. Dan insya Allah pada tahun ini kita akan membentuk Degromis ini menjadi sebuah organisasi yang beryayasan atau berstichting. Semoga Allah mudahkan Degromis menjadi sebuah stichting tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Kegiatan Degromis hari ini adalah salah satu rangkaian pertama kali ya berada di bawah divisi kajian, yaitu Degromis Talk, di mana insya Allah ada ya di bulan-bulan ke depan akan ada beberapa session terkait dengan Degromis Talk ini. Tidak berpanjang lebar, Bapak Ibu jamaah Degromis yang dirahmati Allah, untuk kegiatan Degromis Talk session 1 ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kita buka secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mari kita bersama-sama menimba ilmu. Semoga Allah mencatat ini semua adalah pahala kebaikan bagi kita semua. Usikum wa nafsi bitaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan pembukaan yang diberikan oleh Ketua Degromis periode 2023-2024. Kemudian sambutan selanjutnya oleh Ketua Forkom NL, yaitu Bapak Eko Harjanto. Dipersilahkan kepada yang terhormat Bapak Eko Harjanto untuk memberikan sambutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua mendengar suara saya? Jelas Pak. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bainatin minal huda wa furqan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rekan-rekan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan pertama-tama jazakumullah khairan katsiran kepada saudara-saudara kami yang terletak di Belanda bagian utara, yang di Groningen, dengan organisasinya bernama The Gromis, yang telah bersama-sama berkolaborasi dengan Forum Komunikasi Komunitas Islam Indonesia, Forkom NL, yang tadi telah disebutkan oleh Mas Reski, untuk melaksanakan acara yang sangat bermanfaat seperti ini, ya, acara yang menurut saya sangat baik, sangat bagus, terkait dengan understanding of mazhab of Islam, yang insya Allah akan dibawakan oleh yang terhormat narasumber kita semua, Bapak Ustadz Muhammad Fardan Sosilo Wibowo. Jadi kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Muhammad Fardan Sosilo Wibowo yang telah hadir bersama kita dan meluangkan waktunya untuk membagikan ilmu yang beliau miliki untuk kita semua. Sedikit perkenalan tentang Forkom NL atau Forum Komunikasi Komunitas Islam Indonesia di Belanda adalah sebuah forum yang mewadahi seluruh pengajian kota yang ada di Belanda, ya, yang berdiri di tahun 2018, dan kebetulan saat ini saya diberikan amanah untuk mengetuai, ya, memanage Forkom NL ini untuk bisa tumbuh menjadi organisasi yang lebih bermanfaat dan kontributif untuk kita semua. Forum Komunikasi Komunitas Islam Indonesia di Belanda insya Allah memiliki visi untuk menjadikan seluruh elemen Islam atau elemen komunitas Islam Indonesia yang ada di Belanda ini untuk menjadi lebih produktif. Jadi ini adalah visi utama kami, ya. Tentu saja dengan demikian, dengan lebih menjadikan elemen-elemen Islam Indonesia yang ada di Belanda ini lebih produktif, maka kita akan menjadi lebih dikenal oleh masyarakat, kehadirannya, ya, akan lebih bermanfaat untuk masyarakat dan sebagainya. Dan visi yang kedua dari Forkom NL adalah untuk membawakan kepada komunitas Islam Indonesia yang ada di Belanda, membawakan pengetahuan terkait dengan isu-isu yang lebih strategik, ya. Jadi kalau selama ini Muslim Indonesia yang di Belanda mungkin lebih banyak berkumpul dan berbicara atau membahas hal-hal yang sifatnya praktikal, ya. Namun dengan adanya Forkom NL, mudah-mudahan isu-isu yang lebih strategik, ya, yang lebih membawa maslahat kepada masyarakat secara umum, ya, tidak saja masyarakat Indonesia, namun juga masyarakat yang ada di Belanda secara umum, mudah-mudahan bisa lebih terwujudkan, ya. Misalnya isu-isu terkait dengan integrasi, ya, isu-isu terkait dengan terorisme dan sebagainya, isu tentang bahwa umat Islam sebagai umat imigran adalah umat yang terpinggirkan, tidak memiliki kontribusi positif terhadap masyarakat Belanda dan Eropa umumnya. Mudah-mudahan ini bisa terselesaikan, ya, bisa terbahaskan dengan adanya Forkom NL, dan mudah-mudahan Forkom NL bisa menjembatani komunikasi-komunikasi yang dibutuhkan umat Islam Indonesia di Belanda dengan pihak-pihak berwenang yang ada di Belanda maupun di Eropa. Nah, jadi itu sedikit perkenalan, ya. Mudah-mudahan teman-teman The Gromis bisa juga terlibat di dalam aktivitas Forkom NL ke depan. Terkait dengan tema hari ini, yaitu Understanding of Mazhab of Islam, ini sangat menarik, ya, karena ini adalah realitas yang kita alami di lapangan, ya, bahwa kita sebagai umat Islam, wabil khusus umat Islam yang hidup di Eropa, kita dihadapkan kepada realitas di lapangan berdampingan dengan berbagai umat Islam dari negara-negara lain yang mana mereka memiliki latar belakang mazhab yang berbeda, begitu, ya. Jika kita tidak memiliki pandangan-pandangan atau pemahaman terkait dengan
realitas perbedaan mazhab, ya sunatullah perbedaan mazhab yang ada di dalam agama kita, maka kita akan tentu saja akan kaget begitu ya. Namun dengan memahami ini, kita insya Allah akan menjadi Muslim yang lebih bijak, ya, yang akan menjadi Muslim yang lebih open mind ya, terkait dengan adanya perbedaan-perbedaan mazhab, perbedaan tata cara ibadah, perbedaan tata cara kebiasaan-kebiasaan dalam kemasyarakatan yang dikaitkan dengan agama dan sebagainya. Jadi tidak mudah untuk menjudge, memvonis dan sebagainya, karena semuanya itu adalah bagian dari perbedaan fikih ya, yang merupakan bagian dari istihad para ulama kita. Nah, jadi saya rasa itu yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan pengantar ini bermanfaat dan selain memperkenalkan Forkom ya juga menumbuhkan kerjasama yang lebih intens antara Forkom dengan The Gromis, dan yang terakhir adalah mudah-mudahan acara ini bisa lebih bermanfaat dan menghadirkan pemahaman yang luas kepada kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Reski sebagai Ketua The Gromis dan salam kami kepada teman-teman The Gromis. Terima kasih juga kepada Pak Ustadz Muhammad Fardan Satyowibowo yang telah meluangkan waktunya. Demikian, mari kita sama-sama optimalkan hari-hari 10 terakhir bulan Ramadan ini dengan sesuatu yang lebih bermanfaat. Kita tingkatkan amalan, kualitas, dan ibadah kita semua. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak yang terhormat Bapak Eko Harjanto atas motivasi dan pengantarnya. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu, hadirin sekalian, saya akan memperkenalkan moderator yang akan memandu acara inti, yaitu beliau Mas Muhammad Firmansyah. Di Belanda, beliau adalah mahasiswa PhD di University of Groningen, juga aktif dalam bertugas sebagai Koordinator Divisi Kajian The Gromis periode 2023-2024. Sebelum kita bersiap menuntut ilmu hari ini yang dipandu oleh Mas Muhammad Firmansyah, dan alhamdulillah kita memiliki narasumber pakar dari Universitas Al-Azhar Mesir. Mari kita simak kindly reminder berikut. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. apakah suara saya terdengar yang jelas? Baik. Jelas. Terima kasih. Jelas. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Terima kasih banyak yang kami hormati Pak Eko Haryanto selaku Ketua Forkom NL, Pak Reski Satri selaku Ketua The Gromis, Pak Ustadz Fardan Satrio selaku pemateri yang insya Allah hari ini akan menyampaikan materi yang sangat menarik dan tentunya sangat bermanfaat juga untuk
kita yang mungkin tinggal di luar negeri ataupun di dalam negeri Indonesia gitu ya. Saya Firman, insya Allah saya akan memandu sesi ini kurang lebih sekitar sampai pukul 18.25 waktu Belanda CET. Nanti akan ada sesi pemaparan kurang lebih sekitar 30-40 menit oleh Ustadz Fardan. Oh iya, kurang terdengar ya. Coba saya cek lagi. Nah, apakah sekarang sudah lebih jelas, Kang Miko? Ya, oke, jelas. Jelas ya? Iya, siap. Ya. Siap. Insya Allah sampai sekitar 18.25 nanti kita akan selesai. Dan sebelum itu saya akan membacakan dulu sedikit CV dari Ustadz Fardan. Saya akan bacakan untuk sedikit mengenal beliau. Nah, baik. Nama lengkap Ustadz Fardan adalah Muhammad Fardan Satrio Wibowo LC, diploma. Beliau lahir di Banjarnegara, 28 Syawal 1412 Hijriah. Ya, berarti bulan Syawal sebentar lagi Ustadz ya, bertambah usia, semoga semakin berkah. Sedikit ya, beliau ada alamatnya bisa dilihat, dan ini motonya sangat menarik Ustadz, meninggi untuk merendah, merendah untuk meninggi. Sangat ini puitis sekali Ustadz. Dan pendidikan Bacanya dari dua perspektif. oh gitu ya. Iya. Ya. Nah, beliau ini merupakan alumni dari Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Syariah Islam dari Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir, dan sekarang juga beliau merupakan mahasiswa magister di Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Fikih Perbandingan Mazhab di Universitas Al-Azhar. Dan beliau pengalaman organisasinya banyak, ya, terutama aktif sekali di organisasi Muhammadiyah dan di pengurus cabang istimewa Muhammadiyah dari mulai tahun 2011 bahkan sampai sekarang di tahun 2024 sebagai Wakil Ketua Majelis Tarjih PCIM di Mesir. Masya Allah Ustaz. Nah, sedikit Ustaz sebelum saya persilahkan, jadi kalau boleh sharing sedikit mungkin, kalau di Belanda khususnya banyak rekan-rekan Muslim, saudara-saudara sama Muslim itu yang dari Turki, dari Maroko, mungkin Betul. ya ada sedikit perbedaan dalam tata cara beribadah, sedikit saja. Kalau di Turki pernah masjid Turki misalkan ketika sholat subuh begitu, mereka memulai itu agak larut begitu ya. Jadi kalau tidak salah 20 Betul. menit sebelum waktu syuruk gitu. Jadi kan sesuatu yang berbeda dengan di Indonesia misalkan ya Ustaz. Atau misalnya di Maroko. Bahkan kalau di Masjid Turki kalau sholat Jumat itu bahkan ada sesi tanya jawab begitu Ustaz ya. Jadi akan sedikit ini kok berbeda, tapi salah satu kenyataan yang kami alami mungkin ya, yang sama-sama mungkin Ustaz juga pernah alami. Dan kalau di Maroko misalkan di Pakistan, saya pernah ke masjid Pakistan di daerah Rotterdam, itu mulai waktu asar itu beda 1 jam gitu. Mungkin ada ya beda 1 jam dengan penetapan yang lain gitu, atau yang di Maroko juga mungkin bacaan kiroatnya banyak yang menggunakan riwayat lain, bukan riwayat Imam Hafiz An-Asim, dan mungkin ada banyak beberapa hal-hal yang terkait dengan ibadah gitu ya yang berbeda, tapi membuat kita jangan sampai bersempit pikiran untuk menjalani dan berislam di negara lain gitu ya, bukan di Indonesia. Nah, itu sebagai pengantar saja, mungkin nanti bisa dibahas kenapa bisa terjadi seperti itu, dan mungkin yang penting lagi adalah bagaimana kita menyikapi perbedaan mazhab tersebut. Tanpa panjang lebar lagi, insya Allah kita sampai sekitar 40 menit Ustadz, ada waktu untuk bisa memaparkan. Kepada yang terhormat Ustadz Fardan, kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Syukron. Terima kasih Mas Firman. Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar ya suaranya ya? Sangat jelas, insya Allah Ustaz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa, sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ihtada ila sabil huda, amma ba'du. Kepada para jamaah yang dirahmati oleh Allah,
Dan tentunya kami di sini kepada yang kami hormati ada jajaran dari para pengurus The Gromis yang dinahkodai oleh Mas Rizky dan juga rekan-rekan. Dan tentunya di sini juga dari tadi sambutan oleh Bapak Eko dari Forkom NL. Semoga senantiasa di bulan Ramadan ini iman, Islam, dan ihsan kita senantiasa bertambah dan meningkat. Seperti itu. Oke, sebelumnya hari ini kami akan memaparkan terkait peran madhab-madhab. Sebenarnya dalam Islam itu ternyata tidak hanya 4 madhab. Bahkan di Al-Azhar sendiri yang notabene-nya adalah instansi keagamaan tertua di dunia yang mana berumur lebih dari 1000 tahun, di sini mengakui untuk akomodir madhab fikih itu ada 8 madhab. Namun di sini akan kita bentangkan bagaimana sejarah perkembangan madhab sehingga berkembang tak hanya di kawasan Timur Tengah, akan tapi ke Asia, Afrika, hingga ke Eropa. Jadi judul yang diminta oleh The Gromis saat ini menarik karena hal yang cukup esensial, hal yang cukup krusial untuk diketengahkan pada kesempatan kali ini. Itu 4 madhab dalam melahirkan tuntutan peribadahan di bumi Eropa. Oke, next Mbak Siska, mohon izin. Di sini dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 93. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Walau sya'allah la ja'alakum ummatan wahidah. Dan seandainya Allah menghendaki, Allah akan menjadikan kamu sekalian, di sini kalau dalam gramatika bahasa Arab, itu berarti menunjukkan jamak. Lalu dalam hal ini konteksnya umat muslim, umat manusia, seperti itu. Kalau Allah menghendaki satu umat. Tapi di sini Allah tidak menghendaki. Walakin yudillu mayyasha wa yahdi mayyasha, katanya. Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki dan Allah memberikan petunjuk bagi yang dikehendaki. Wala tus'alunna amma kuntum ta'malun. Dan sungguh akan ditanya tentang apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat ini adalah salah satu ayat yang kami sampaikan sebagai pertimbangan bahwasanya di sini sunnatullahnya yang diletakkan oleh Allah adalah akan ada beragam perspektif dalam umat Islam. Maknanya Al-Quran diturunkan, kemudian As-Sunnah diturunkan melalui lisan Nabi. Di sana akan ada beragam pandangan, cara memahami terhadap teks-teks keagamaan. Ini sebagai salah satu dasar surat yang dijadikan sebagai dasar mengapa umat Islam itu berbeda-beda. Selanjutnya, Mbak, untuk al-hadisnya atau sunnahnya, ini sangat masyhur. Bahkan dikatakan ini adalah hadis Bani Quraidah. Apa itu hadis Bani Quraidah? Jadi suatu ketika, saat itu ketika perang Ahzab, Rasulullah SAW meminta para sahabat dengan suatu perintah. Apa itu perintahnya? Janganlah kalian sholat asar saat itu, karena bertolaknya sebelum asar. Janganlah kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Jadi nama perkampungan namanya Bani Quraidah. Tapi di tengah jalan ada 2 kelompok dari para sahabat Rasul, di mana sahabat Rasul yang pertama mengatakan apa? Kita sholat di sini, di perjalanan. Sebagian yang lain mengatakan tidak, kita sholat nanti mendekati atau kita berada di perkampungan Bani Quraidah. Akhirnya terpecah 2 kongsi di situ. Satu sholat di tengah jalan, satu tidak akan sholat kecuali di mana? Di Bani Quraidah atau perkampungan Bani Quraidah. Akhirnya sampailah perihal itu kepada Nabi. Ketika disampaikan kepada Nabi, akhirnya jelas bahwasanya tidak ada satupun pihak yang disalahkan oleh Nabi atas ijtihadnya masing-masing. Satu beristihad sholat asar di perjalanan, satu ijtihad
bersolat di perkampungan Bani Quraidah. Dalam hal ini menemukan dua corak pemikiran. Pertama, ada yang memahami secara teks daripada perintah Nabi, jangan engkau sholat kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Perspektif yang lain adalah kita kenapa Nabi mengatakan itu, konteksnya adalah supaya kita itu bersegera perjalanannya, supaya masuk ke Bani Quraidah jangan sampai maghrib. Sehingga ketika sudah datang sholat asar, sholatlah di perjalanan. Seperti itu. Nah, hadis inilah yang dijadikan sebagai dasar kenapa sunatullah itu, perbedaan itu ada. Seperti itu. Next. Oke. Di sini ada hadis Jibril. Karena sebenarnya ada banyak riwayat, ada banyak hadis, maka sering dimasyhurkan dengan konteks tertentu. Seperti tadi, hadisnya masyhur karena perkampungan Bani Quraidah. Nah, ini hadisnya masyhur karena saat itu malaikat Jibril menyamar menjadi manusia. Menjadi manusia, datang kepada Nabi dengan pakaian putihnya dan rambut hitamnya, seperti itu, yang dikatakan bahkan tidak ada tanda-tanda orang ini itu habis perjalanan. Padahal dia bukan orang sini atau orang asing. Kemudian menanyakan kepada Nabi, mal Islam, apa itu Islam? Kemudian dijawab oleh Nabi adalah apa? Bersaksi kepada Allah dan juga kepada Rasul, bahwasanya Allah adalah Tuhan dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian berpuasa, mendirikan sholat, berpuasa, berzakat, dan naik haji bila mampu. Kemudian dikatakan oleh orang yang bertanya tadi, yang bertanya apa itu Islam? Engkau benar. Para sahabat yang hadir bimbang. Ada orang bertanya, kemudian membenarkan. Setelah dijawab oleh Nabi. Oke, kemudian ditanya kembali, apa itu iman? Kemudian dijelaskan, engkau mengimani Allah, engkau mengimani Rasul, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, ketetapan baik dan buruknya, qada dan qadarnya. Kemudian dijawab lagi oleh siapa? Orang yang bertanya, engkau benar. Kemudian yang ketiga, apa itu ihsan? Kemudian dijawab oleh Nabi, ang ta'budallah, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Walaupun engkau tidak melihat Allah, tapi Allah melihatmu. Ini dikatakan sebagai ihsan tadi. Nah, 3 poin ini adalah 3 inti ajaran Islam yang dibawakan oleh Nabi hingga akhirnya ditutup ajaran Islam beliau sebagai Khatamul Anbiya atau penutup para nabi. Jadi sejak beliau pada usia 40 tahun mendapatkan risalah kenabian hingga 63 tahun wafat, artinya selama 23 tahun, itu 3 poin saja sebenarnya ajarannya. Islam, iman, dan ihsan. Islam yaitu apa? Terkait cara peribadatan. Karena di sana dijelaskan adanya sholat, adanya puasa, adanya zakat. Itu kan artinya tata cara beribadah. Kemudian ada iman, itu adalah tata cara berkeyakinan. Maka di situ adalah akidah. Kemudian ada ihsan, itu adalah cara bagaimana berakhlak kepada Allah dan kepada sama manusia. Oke, di sini di garis bawah itu saya sampaikan cara untuk memahami agama Islam. Kalau dalam disiplin keilmuan itu menggunakan madrasah fikih istilahnya. Cara untuk memahami iman adalah dengan madrasah akidah atau teologi dalam agama Islam. Cara memahami ihsan adalah dengan madrasah akhlak atau tasawuf. Oke, next. Nah, di sini tadi kami sampaikan dari hadis Jibril akhirnya ada 3 poin yang menjadi konten yang didakwahkan oleh Nabi, yaitu perihal fikih, perihal akidah, dan perihal akhlak. Untuk memahami fikih yang mana itu adalah bangunan kehidupan kita, tata cara beribadah pada Allah, perlu sekiranya masuk ke madrasah atau kepada school, ya, kepada sekolah-sekolah di mana mempelajari tentang
hukum-hukum agama. Maka di sini muncullah ada madhab-madhab, madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Ibadiyah itu adalah Syiah, juga kemudian ada Syiah, Zaidiyah, dan Ja'fariyah, ada Zohiriyah. Ini untuk madrasah fikih, memahami bagaimana beribadah sholat, puasa, dan lain-lain. Kemudian ada madrasah akidah. Di sini ada contoh-contoh madrasah, ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah, dan berbagai perihal terkait keyakinan. Misalkan, apakah kan ada pertanyaan tentang keyakinan, apakah akal manusia mampu menemukan kebenaran, menemukan Tuhan, dan lain sebagainya. Itu penjelasan sangat panjang dalam madrasah ini untuk memahami keyakinan pada Allah. Kemudian ada madrasah akhlak. Di sini biasanya sering diistilahkan dengan tarikat kalau sebagian pihak, atau dengan nilai-nilai akhlak atau moral seperti itu. Salah satunya melalui tarikat-tarikat yang disebutkan. Oke, lanjut. Oke. Di sini adalah penyebab perbedaan dalam fikih. Tadi kami sampaikan ada 3 madrasah. Namun karena tema hari ini adalah terkait madrasah fikih atau adanya fikih-fikih madhab, maka kita fokuskan daripada persoalan fikih. Di sini sebenarnya penyebabnya akan sangat banyak, akan tapi kami fokuskan pada 3 hal, yaitu pertama adalah periwayatan hadis. Kenapa dialakan dengan periwayatan hadis? Karena tidak dijumpainya hadis-hadis atau nas-nas, ya, atau ada dijumpai hadis-hadis namun tidak tahu keakuratan daripada nas tersebut. Maksudnya bagaimana Ustadz? Kenapa tidak dijumpai hadis-hadis? Oke. Ketika zaman Rasulullah SAW melakukan ekspansi, artinya ke berbagai negara Islam, negara non-Muslim saat itu, kemudian akan diislamkan, adalah salah satunya mengutus para sahabat dari Madinah saat itu menuju ke yang sering disingkat adalah Persia. Nah, contohnya ketika di Persia, di sana ada menemukan kejadian yang tak ada di Madinah. Karena semakin melalang buana para pasukan Muslim, maka semakin menemukan hal-hal yang baru. Yang mana bisa jadi, karena dari saat itu tidak ada telepon dan sosial media, tidak bisa dikonfirmasi kepada Nabi. Apa hukumnya? Sehingga karena ketidakadaan hadis dari Nabi, Nabi memerintahkan, kalau seandainya tidak ada hadis, atau tidak ada nas dalam Al-Quran atau As-Sunnah, engkau beristihad. Akhirnya beristihadlah. Itulah yang akhirnya istihad sahabat yang bersama Nabi dan yang tidak bersama Nabi itu berbeda. Karena tadi, ketika ekspansi, dia menetap mungkin setahun, 2 tahun di negara tersebut atau daerah tersebut, dan tidak menjumpai adanya nas-nas hadis. Karena tidak bersama Rasulullah. Itu salah satu sebabnya. Atau karenanya ada hadis-hadis namun tidak akurat, tidak sahih. Hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Atau ada periwayatnya yang memalsukan hadis. Atau periwayatnya tidak terpercaya. Itu juga jadi pertimbangan. Selanjutnya, ada pemahaman terhadap nas-nas keagamaan. Jadi dalam Islam itu, nas keagamaan yang paling prinsip adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Akan tetapi ada nas-nas pendukung lainnya. Kalau dalam agama itu yang disepakati ada 4. Al-Quran, As-Sunnah, Ijma'. Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid atau orang yang beristihad seperti itu. Kemudian ada qiyas. Sementara nanti ada nas-nas pendukung yang lain, yaitu terkait metodologi dari masing-masing pihak atau madhab untuk memahami nas keagamaan. Itu juga cara pandang yang berbeda, itu menghasilkan produk fikih yang berbeda. Yang sering kali diujarkan adalah di sini ketika salah satu pihak, misalnya madhab Maliki lebih condong menggunakan ada istilahnya amal ahlu Madinah atau apa-apa yang dikerjakan oleh orang-orang Madinah ketika itu. Berarti itu ada sandarannya dari Nabi. Sebaliknya, Imam Abu Hanifah atau madhab Hanafi lebih cenderung mengedepankan hadis yang ahad dibandingkan amal ahli Madinah. Ini salah satu metode dalam usul fikih. Namun kita tidak memperpanjang di sini karena ini
wilayah untuk spesialis dalam bidang usul fikih. Kemudian ada kaidah bahasa. Di sini juga ada perbedaan. Perbedaan qiraat pada zaman Nabi itu juga mempengaruhi nantinya ada perbedaan hukum di mana setiap huruf dalam Al-Qur'an bahkan dalam hadis juga itu mengandung banyak makna seperti itu. Bahkan apakah dikatakan ini sebagai lafadznya hakikat ataukah ini adalah majaz saja, itu juga menjadi perdebatan. Ini salah satu daripada penyebab perbedaan-perbedaan dalam madhab fikih seperti itu. Selanjutnya, walaupun sebenarnya perbedaannya akan sangat banyak, namun penyebab ini yang menjadi penyebab yang esensial. Oke. Nah, bagaimana fikih akhirnya datang, kemudian masing-masing negara atau bahkan masing-masing personal mengklaim dirinya menganut pemahaman mazhab tertentu. Maka di sini kita memahami secara global ada istilahnya periodisasi pensyariatan Islam atau sejarah pensyariatan Islam. Di sini ada banyak versi, namun setelah kami tinjau 4 periode yang menjadi tolak ukur kita memandang sejarah syariat Islam. Pertama adalah masa terbentuknya syariat Islam itu sendiri, yaitu ketika zamannya Nabi selama 23 tahun. Seperti itu. Di mana Nabi sejak umur atau berusia 40 tahun, kemudian Nabi menyebarkan dakwah agama tadi, 3 poin tadi, iman, Islam, dan ihsan. Kemudian masa pembangunan dan penyempurnaan syariat. Loh, berarti zamannya Nabi, syariat ini belum purna. Syariat sudah purna secara prinsipnya, dasar-dasarnya. Akan tetapi, ketika para sahabat tadi kami sampaikan, melakukan ekspansi dari satu daerah ke daerah yang lain, agar para pengikut atau penganut di negara tersebut mengikut masuk Islam, maka di situ akan menemukan hal-hal baru yang memerlukan hukum-hukum baru. Di sini ada masa pembangunan syariat dan penyempurnaannya. Kami bagi menjadi 3 masa. Di sini ada masa Khulafaur Rasyidin, di mana masa Khulafaur Rasyidin ini 30 tahun, di mana Sidna Abu Bakar As-Siddiq hanya 2 tahun saja, kemudian Sidna Umar ada 10 tahun, kemudian Sidna Utsman di situ juga ada sekitar 12 tahun, kemudian sisanya adalah Ali bin Abi Thalib seperti itu. Kemudian ada masa dinasti Umayyah. Nah, inilah masa dinasti Umayyah dan masa dinasti Abbasiyah. Inilah perkembangan agama Islam melebar nantinya ke daratan Afrika, Asia hingga ke Eropa. Bahkan pada tahun 711 Masehi, saat itu Tariq bin Ziyad melalui Selat Gibraltar, melalui Maroko, Afrika Utara, mereka menaklukkan Andalusia seperti itu pada masa dinasti Umayyah. Di sini juga berpengaruh nantinya terkait penyebaran madhab, karena di sini muncul atau timbul pada masa dinasti Umayyah para imam-imam madhab yang 4, yaitu Imam Abu Hanifah yang menjadi pemimpin madhab Hanafi, kemudian Imam Malik di sini madhab Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali Abu Ahmad bin Hambal. Ini ada di kurun waktu abad ke-7 dan ke-8 Masehi seperti itu, atau abad pertama dan kedua Hijriyah. Baru setelah itu masa dinasti Abbasiyah, di mana masa ini penerjemahan dan kodifikasi ilmu-ilmu Islam. Jadi sebelumnya hanya ditulis di pelepah kurma atau mungkin hanya di kulit-kulit hewan. Kemudian memang benar-benar di sini fokus ada kutab-kutab, atau di sini istilah ya mungkin tempat-tempat keagamaan yang dijadikan sebagai basis terjemah ajaran ilmu lain ke dalam Islam, begitu juga dengan sebaliknya. Setelah itu masuk ke masa taklid. Masa taklid ini adalah masa di mana akhirnya berorientasi pada satu madhab. Maknanya berbeda dengan perkembangan tadi.
karena sudah tersusun dengan rapi pada masa pembangunan, masa taklid ini dimulai pada pertengahan abad ke-4 Hijriah, atau kalau dikatakan Masehi berarti abad ke-10 Masehi. Jadi sebelum perang salib abad ke-12, di sana masa taklid di mana semua fokus kepada madhabnya masing-masing. Yang ada di masa taklid ini adalah mujadalah. Mujadalah itu adalah perdebatan antar satu madhab dengan madhab yang lain. Karena tentunya ingin madhab yang satu lebih cenderung digunakan dan diamini oleh banyak pihak. Karena saat itu masa pasca dinasti Umayyah kemudian Abbasiyah, madhab itu menjadi madhab resmi negara. Bahkan yang paling panjang di sini masanya Turki Utsmani, kekhalifahan Utsmani ini dijadikan sebagai madhab resmi negara itu madhab Hanafi. Maka kenapa nanti kita akan cerita panjang lebar kenapa orang-orang Turki itu secara madhab, secara fikih itu menggunakan madhab Hanafi. Misalnya persentuhan dengan perempuan tidak batal, kemudian ada syarat-syarat nanti yang tidak harus ada, seperti pernikahan tidak harus dengan saksi dan lain sebagainya. Nanti ada perihal seperti itu. Kemudian masuk ke masa yang terakhir, yaitu masa kebangkitan fikih atau Nahdhah Fiqhiyah, istilah bahasa Arab. Di sini adalah masa kini, di mana mencoba produk-produk fikih itu atau fikih klasik itu dapat diterapkan kepada masalah-masalah kontemporer. Maka muncul istilah-istilah fikih minoritas, kemudian fikih prioritas, seperti itu. Karena melihat konteks masalah yang berbeda-beda dan berkembang, sehingga perlu ada jawaban ini. Katanya agama Islam soli likuli makan wa zaman, atau dia dapat hidup dalam setiap zaman dan setiap tempat. Maka perlu dibuktikan. Nah, ini masa kebangkitan fikih di mana produk-produk fikih diterapkan dalam masalah-masalah kontemporer di berbagai aspek. Lanjut. Oke. Nah, ini yang kami sampaikan ini hanya sedikit pemetaan. Di sini adalah 2 abad pertama daripada umat Islam. Berarti di situ masuk abadnya Nabi Muhammad SAW, abadnya Khulafaur Rasyidin yang 4, kemudian abadnya Bani Umayyah. Ya. Di mana di sini yang warna hijau itu secara sekilas itu adalah daerah kekuasaan Islam. Artinya Islam sudah menyebar di daerah-daerah tersebut. Maka di situ masuk dari daerah Asia Tengah. Kalau sekarang mungkin sekitar Kyrgyzstan, Turkmenistan, Kirgistan, atau kesini lagi nanti ada daerah yang sekarang mungkin Rusia dan lain sebagainya. Dan yang bawah ada Asia Tengah, itu di bawahnya ada daerah Pakistan, Afghanistan, termasuk daerah Yaman, semuanya Syria, semuanya sudah terkena ekspansi Islam. Apabila di Afrika, fokusnya hanya di Afrika Utara secara awal mula 2 abad pertama ini. Walaupun nanti akhirnya berkembang di sekitar Afrika Tengah, ada di Niger, ada di Chad, atau di daerah Somalia, itu ada perkembangan selanjutnya. Tapi untuk 2 abad pertama, itu hingga masuki Spanyol. Oke, next. Oke, ini tadi dijelaskan secara lebih jelas. Ini imperium pada masa dinasti Umayyah, di mana berakhir pada 750 Masehi, akan tetapi masih bertahan di Spanyol sebagai benteng terakhir mereka, seperti itu. Ini peta untuk kekhalifahan dinasti Umayyah selanjutnya. Oke, ini juga tak jauh beda dinasti Abbasiyah minus Spanyol dan Eropa. Kenapa? Kayak tadi saya sampaikan, ketika perebutan Spanyol ini sudah menjadi bentengnya Umayyah, jadi terpecah-pecah kekhalifahan atau dinasti saat itu, sehingga fokusnya untuk ini di Abbasiyah di Irak dan juga di Damaskus yang sekarang Syria. Oke, next. Nah, kenapa saya hanya menyebutkan 2 periodisasi, yaitu periodenya dinasti Umayyah atau Abbasiyah? Karena disinilah cikal bakal madhab fikih yang 4 itu berkembang.
Maupun tadi ada madhab-madhab lain yang kami sampaikan. Di sini sebenarnya ini ya dengan bahasa Arab ya. Yang biru itu adalah madhab Syafi'i. Ini perkembangan madhab fikih di seluruh dunia. Jadi di Indonesia, kemudian di kawasan Thailand, kemudian Malaysia, Vietnam, Kamboja, Asia Tenggara itu madhab Syafi'i yang berkembang. Kemudian ada di atasnya sedikit-sedikit Bangladesh, Pakistan, Afghanistan, seperti itu. Itu nanti masuknya yang hijau, warna hijau itu madhab Hanafi, ya, di kawasan Asia Tengah itu berkembangnya madhab Hanafi. Kemudian ada di daerah Yaman warna biru itu juga Syafi'iyah. Kemudian daerah Afrika, Upper Afrika, yaitu arah Afrika Selatan, Somalia, Guinea dan lain sebagainya itu madhabnya madhab Syafi'i. Kemudian yang Afrika Utara yang agak hijau itu, hijau muda kalau itu hijau tua mungkin ya, itu adalah madhab Maliki seperti itu. Nah, lewat peta ini kita bisa menebak atau dapat gambaran saat penyebaran daripada pemeluk madhab di Eropa bisa dilihat dari peta ini, peta penyebaran madhab. Misalkan di Belanda sendiri ternyata banyak imigran dari Turki, maka Turki Asia Tengah berarti madhabnya Hanafi. Oh, migran juga banyak yang dari Maroko, Afrika Utara berarti madhab Maliki. Atau ada yang dari Suriname atau diaspora Indonesia menetap di Belanda. Oh, secara tidak langsung masa kecilnya itu banyak kiai atau ustadznya terpengaruhi madhab Syafi'i seperti itu. Atau bahkan ada yang pekerja asing misalkan dari kawasan Arab Saudi dan ruang lingkupnya itu berarti madhabnya madhab Hambali seperti itu. Karena nanti akan kami jelaskan sebab-sebab kenapa madhab itu bisa berkembang di Eropa dan seluruh dunia. Oke, lanjut. Nah, ini hanya sekedar gambar secara umum. Jadi ini untuk tadi semacam ringkasan yang dari awal bahwasanya untuk kawasan penyebaran madhab Syafi'i itu Asia Tenggara dan kawasan Yaman ke atas. Oke. Karena nanti kawasan Syria, kemudian kawasan Asia Tengah itu sudah didominasi oleh madhab Hanafi. Seperti itu. Madhab Hambali fokusnya ada di antara Arab Saudi dan lingkup sekitarnya. Kemudian untuk Afrika, mayoritas itu madhab Maliki. Walaupun di Afrika Selatan dan sekitarnya itu lebih dominasi madhab Syafi'i. Jadi di sini kita bisa melihat bahwasanya penyebaran ini akan berpengaruh ketika para imigran itu berasal dari negara-negara tersebut seperti itu. Lanjut. Oke. Bagaimana bisa tersebar madhab itu di suatu wilayah? Atau bahkan bisa mendominasi yang awalnya mungkin berada tertentu kemudian menjadi madhab lain seperti itu. Kalau dahulu kita akan menjadi dua periode, yaitu dahulu dan saat ini. Dahulu sudah pasti ekspansi Islam memang sering dikatakan Asyarq wal Maghrib, ya, timur dan barat. Timur itu posisinya adalah saat itu imperium besar itu Persia, kemudian di barat itu Bizantium seperti itu. Nah, di situ fokusnya adalah bukan kepada titik di mana Bizantium berada, misalkan ke Roma dan lain sebagainya, akan tapi lebih pada fokus ekspansi Islam itu ke negara-negara yang dikuasai oleh imperium tersebut, imperium besar tersebut. Sehingga fokusnya saat itu memang ketika zaman Nabi, kemudian zaman Abu Bakar As-Siddiq, kemudian zaman Umar bin Khattab dan seterusnya, fokusnya dari Madinah turun ke bawah, yaitu ke daerah Palestina, ke daerah Mesir, ke daerah Yaman, seperti itu. Kemudian juga ke daerah Syria. Baru setelah itu masuk ke kawasan Afrika Utara yang mana dikuasai saat itu Imperium Romawi seperti itu. Selanjutnya tersebarnya anak murid para imam madhab. Dahulu kita sering mendengar bagaimana perjalanan intelektual seorang
terutama dalam hal ini adalah pengkaji bidang fikih, di mana semacam Imam Syafi'i saja awalnya lahir di Palestina, ya, artinya di Gaza, kemudian bepergian ke Madinah untuk berguru pada Imam Malik, kemudian berpergian ke Irak, kemudian berguru dengan para anak murid daripada Imam Abu Hanifah seperti itu. Kemudian ke Mesir seperti itu. Dan selanjutnya yang ketiga ada madhab menjadi madhab resmi negara. Yang kami sampaikan tadi, adanya proses di masa taklid, di mana satu madhab dengan madhab yang lain saling berdebat, adu argumen, itu salah satunya agar salah satu fokusnya ya dari sisi perpolitikan untuk menjadikan madhab itu menjadi madhab negara sebagai salah satunya. Karena dengan begitu banyak persoalan-persoalan nanti akan diselesaikan dengan cara pandang pendekatan madhab tersebut. Oke. Kemudian ada tersebarnya kitab-kitab para ulama madhab, di mana kami sampaikan tadi pada masa dinasti Abbasiyah banyak kitab-kitab madhab itu telah terkodifikasi, telah dibukukan, sehingga inilah yang akhirnya tersebar di kalangan berbagai wilayah sembari menyebarkan Al-Quran sebagai kitab utama. Kemudian yang terakhir untuk yang dahulu adalah adanya pernikahan dengan tawanan perang ketika itu maupun warga lokal. Artinya ketika melakukan ekspansi di kawasan Syam saat itu tahanan-tahanan orang Romawi, maka di situ bisa tawanan perang yang sebagian oleh banyak pihak kemudian menjadi budak, akan tapi agama Islam tidak serta-merta demikian. Artinya setiap yang ditawan akan menjadi budak, tidak. Bahkan pada zaman Nabi membuat semacam trik atau semacam kebijakan bahwasanya tahanan perang kalau memungkinkan untuk mengajar, maka dia akan dibebaskan seperti itu. Oke, selanjutnya. Untuk yang sekarang, itu sudah pasti di sini adalah sosial media. Kenapa kami sampaikan sosial media? Salah satunya adalah ketika pada masa kini ada banyak tokoh-tokoh yang cukup mumpuni dalam membawakan madhab imam mereka. Contoh kalau mungkin di masing-masing negara nanti ada ulama-ulama kaliber dunia. Kalau di sini di Mesir misalkan ada Syekh Ali Jum'ah, Syekh Usamah, yang mana notabene-nya bermadhab Syafi'i seperti itu, di mana banyak dikenal lewat lintas sosial media. Begitu juga nanti di Arab Saudi, di sana ada Syekh Utsaimin, ada Syekh bin Baz, yang mana lebih cenderung madhab Hambali, Imam Ahmad bin Hambal. Nanti ada madhab yang lain, madhab Maliki, ada Syekh Tuwaroyan dan lain sebagainya. Ada banyak pionir-pionir madhab yang tampil di sosial media sehingga dapat mempengaruhi cara berpikir, cara beragama seorang. Namun untuk perihal sosial media menggunakan hal-hal yang sifatnya serius seperti ini kurang maksimal seperti itu. Selanjutnya, lembaga otoritatif keagamaan. Mohon maaf, yang selanjutnya. Lembaga otoritatif keagamaan di sini mungkin ada semacam komunitas atau ya lembaga resmi komunitas Muslim di suatu daerah atau suatu tempat seperti itu, maka di sana menggunakan pendekatan madhab tertentu, tergantung siapa yang menjadi pimpinan daripada otoritas tersebut seperti itu. Kemudian adanya imigran atau pendatang. Biasanya kalau misalnya kayak daerah-daerah Prancis itu dari Maroko, Aljazair, karena negara-negara tersebut adalah bekas jajahan Prancis seperti itu. Atau Belanda banyak pendatang asing dari Turki, kemudian dari Maroko dan negara-negara lain, Pakistan. Kalau Pakistan sudah pasti Hanafi madhabnya seperti itu. Kemudian diaspora yang memilih menetap di suatu wilayah, artinya tidak kembali ke tanah airnya. Ini juga berpengaruh kalau seandainya cara berpikirnya dia menganut madhab tertentu.
Kemudian pernikahan dengan warga lokal seperti halnya sebelumnya yang lama. Oke, next. Oke, ini sebelum terakhir, bagaimana menyikapi perbedaan dalam cara peribadahan? Apakah boleh tidak bermadhab sama sekali seperti itu? Tadi dikatakan madhab itu semacam sekolah untuk memahami Islam, untuk memahami bagaimana cara secara fisik beribadah. Di sini sederhananya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada orang yang mengetahui apabila engkau tidak mengetahui. Dikatakan bahwasanya madhabnya orang awam atau orang yang tidak mengetahui perihal keagama adalah madhabnya siapa yang ditanya oleh dia. Maknanya apabila ada kiai yang menjawab, berarti itu madhabnya kiainya, atau ustadz yang menjawab, berarti madhab ustadznya, seperti itu. Karena di sini untuk memahami madhab itu perlu ya studi lebih mendalam, seperti itu. Maka di sini yang pertama adalah mengidentifikasi atau mengetahui apakah perbedaan peribadahan itu dalam ranah personal ataukah ranah komunal. Maksudnya personal itu macam mana? Atau bagaimana? Personal dalam artian ada yang menggunakan kunut ketika subuh seperti mazhab Syafi'i, ada yang tidak menggunakan kunut subuh seperti mazhab Hambali, seperti itu. Ada yang sifatnya komunal, yang mana sifatnya untuk jamaah atau kelompok. Perlu ada keputusan fikih yang satu, tidak berbeda-beda seperti itu. Maka di situ apabila diidentifikasi mengharuskan hukum fikih yang mengikat secara bersama, maka di sini tidak bisa mengedepankan salah satu madhab yang dinilai tidak maslahat seperti itu. Maka harus diambil yang paling maslahat. Kedua, mengikuti lembaga otoritatif komunitas tempat. Misalkan seorang memiliki keyakinan dengan madhab Syafi'i atau madhab Hambali atau yang lain. Kemudian ketika pihak otoritatif keagamaan di daerah tersebut atau wilayah tersebut menentukan suatu hal, kemudian berbeda, ini yang akan menjadi kekacauan secara fikih nantinya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, adanya toleransi dalam menjalankan peribadatan. Artinya mereka memiliki dasar yang kuat dalam menjalankan ajarannya. Karena kenapa ada madhab? Madhab itu adalah proses transmisi keilmuan. Artinya dari para imam atau para pendiri madhab kepada siapa saja yang mempelajari madhab tersebut. Dan yang terakhir tentunya tidak memaksakan satu pendapat secara mutlak dan mengakomodir pendapat yang sekiranya dapat memberikan maslahat. Oke, kurang berapa menit lagi Mas Firman, mohon izin? Masih ada, insya Allah 5 menit lagi, Ustaz. Oke, saya secara garis besar sebelum nanti ditutup atau diakhiri atau mungkin next terakhir ya. Setelah ini slide-nya, Mbak Siska. Oke, sebagai closing secara umum selama 5 menit ini, izinkan saya untuk menyampaikan bahwasanya perihal saat ini, masa ini, itu ada 3 pendekatan madhab yang berkembang. Pertama, ada pendekatan yang melihat merujuk pada Quran dan Sunnah saja. Pendekatannya. Artinya, kalau tidak ada dalam Quran dan Sunnah, berarti ini dikatakan kalau dalam masalah ibadah haram. Kalau dalam masalah muamalah, duniawiyah, halal. Karena ada kaidahnya. Al-aslu fil ibadah atau al-hurmah. Asal daripada ibadah itu, kalau tak ada ajarannya adalah haram. Atau asal daripada muamalah atau perkara dunia, kalau tidak ada dalil yang mengharamkan, halal. Dengan kaidah ini. Ini madhab yang pertama pendekatan. Kemudian yang kedua adalah pendekatan madhab yang fokusnya kepada imam madhabnya. Artinya kepada para imam madhab. Yang tidak kembali ke nas, tapi kembali pada pemahaman para imam madhab terhadap nas. Sebenarnya sama saja dalam konteks ini. Konteksnya sama aja, dalam artian karena pemahaman imam madhab dinilai bagi madhab yang kedua ini adalah pandangan yang paling tepat untuk memahami teks-teks keagamaan. Kemudian yang ketiga adalah
pandangan yang melihat kemaslahatan atau maqasid, maka sering diistilahkan kepada pandangan tarjih. Madhabnya merojihkan mana yang lebih maslahat dalam konteks kekinian. Ini tiga pendekatan atau madhab yang berkembang saat ini dalam melihat teks keagamaan. Dan tentunya untuk memahami agama Islam dengan berbagai corak madhabnya tadi, kita harus memahami apakah pihak atau orang yang menyampaikan ajaran agama cukup otoritatif. Maksudnya, apakah cukup memiliki kemampuan untuk menyampaikan hal tersebut? Karena untuk menjadi imam madhab itu sendiri, tadi akhirnya kenapa yang bertahan 4 madhab besar itu? Sebenarnya ada banyak madhab ketika itu, Mas. Apa namanya, Mas Firman? Dan juga para jamaah sekalian, yang mana tersebar di berbagai wilayah. Akan tapi yang bertahan 4 karena anak muridnya dan juga proses transmisi keilmuan tadi berjalan dengan lancar. Sehingga mampu bertahan karena keempat madhab ini adalah madhab yang mampu melihat persoalan kekinian dengan cara pandang mereka, metodologi atau pendekatan mereka. Sehingga banyak pihak-pihak yang qualified, artinya yang mampu untuk atau memenuhi kualifikasi untuk beristihad, untuk mengambil hukum seperti itu di antara para imam madhab. Dan tentunya di sini penyebaran di Eropa sebenarnya kalau berkaca dengan berkaca kepada sejarah, maka akan sering kita jumpai bergantung kepada madhab apa pada masa berapa dinasti siapa Islam itu masuk ke negara tersebut. Contoh, di daerah Balkan atau Eropa Tengah itu baru masuk agama Islam pada abad 14-15 pada saat dinasti Utsmani atau Ottoman Empire. Di sini menunjukkan bahwasanya orang Chechnya, orang Bosnia itu madhabnya Hanafi. Seperti itu. Maka kalau negara-negara yang kawasan muslimnya baru masuk, itu biasanya dominasinya itu terlalu, kalau saya katakan itu terlalu ruwet, kompleks. Karena banyak sekali kita tidak bisa membidik secara jelas apakah ini berasal dari negara tertentu, karena ya tadi kayak kami sampaikan di Belanda, Turki, Maroko, Pakistan, semua campur aduk. Beda ketika kita mampu melihat ekspansi Islam dalam hal ini melalui imperiumnya atau personalnya, maka akan didapat kejelasan. Sebagai contoh, ketika kami melihat penyebaran agama Islam di Amerika, Brazil, Argentina, itu kebanyakan menggunakan budak. Jadi banyak dari ketika zaman perbudakan, negara terakhir yang menghapus perbudakan kan Mauritania pada tahun 2007. Itu bahkan hampir ratusan ribu dikirim ke mana Amerika, Brazil, Argentina, dan mayoritas dari Afrika. Nah, Afrika ketebak nih. Afrika ini mayoritas madhab Maliki. Maka yang berkembang di Amerika, Brazil, sekitarnya itu sebenarnya madhab Maliki, walaupun karena saat ini perkembangan teknologi di negara-negara tertentu lebih cenderung bermadhab Hambali atau menggunakan pendekatan madhab tadi yang rujuk kepada Quran dan Sunnah secara langsung seperti itu, dan mengatakan kalau tidak ada dalilnya ya berarti tidak ada ajaran tersebut, Mas, seperti itu. Itu yang kami jumpai ketika bermuamalah dengan beberapa kawan-kawan yang ada di Barat seperti itu. Kami kembalikan kepada Mas Firman untuk selebihnya kalau seandainya ada hal-hal yang bisa didiskusikan dan bisa belajar bersama-sama di sini. Ya, insyaallah, alhamdulillah. Jazakallah khair, Ustadz. Masya Allah, menarik sekali ya tadi, terutama mungkin yang terakhir kesimpulannya itu menurut saya sangat kalau bahasa anak mudanya relatable gitu ya, Ustadz. Jadi bagaimana sekarang selain tadi penyebaran mazhab fikih, itu ada pendekatan secara fikih yang tadi, yang pertama merujuk langsung Quran Sunnah, kemudian yang kedua di mazhabnya ke imam mazhab salah satu, dan yang ketiga tadi ke tarjih gitu ya, di mana dilihat yang maslahat. Dan ini menurut saya sangat mungkin ini hal-hal yang selama ini
menjawab juga ke pengamatan saya sebagai seorang Muslim yang ya udahlah Ya. masih mencari tahu sebanyak hal gitu ya Ustaz. Nah, mungkin untuk memantik Oh, pertanyaan dari teman-teman jamaah yang ada di sini. Oh ini sudah ada nih. Karena sudah ada jadi saya tidak oke. jadi memantik Ustaz. Jadi yang awal dulu pertanyaan dari Pak Arif. Nah, Pak Arif sebelumnya mau Oke. langsung ditanyakan atau saya saja yang menanyakan? Pak Arif silahkan kalau mau on cam. Oh dititip dibaca saja. Baik Oke. Pak Arif, ini merupakan salah satu jamaah juga di sini di Groningen, Ustaz. Jadi pertanyaannya, dapatkah seorang mengambil fikih mazhab tertentu untuk satu hal dan mazhab lain untuk hal yang lain? Nah, bagaimana Ustaz? Oke. Terima kasih. Langsung dijawab aja ya, Mas. Ya, Berarti ya. silakan Ustaz. Iya, Tafadhol. Mas Kan. Terima kasih, ini namanya sama-sama Pak Wibowo belakangnya. Oke. Satu keluarga Eh, Ustaz ya. Saja. Oke, Mohon maaf. Pak Arif, mohon izin. Apakah memungkinkan untuk mengambil satu madhab dalam satu masalah, kemudian madhab yang lain dalam masalah yang lain? Sangat memungkinkan, Pak Arif, karena di sini agama Islam itu dinamis dan luas, di mana dalam konteks tertentu dapat diambil menggunakan pendapat lain. Namun ada tata aturannya. Nah, ini yang akan menjadi titik yang kami ketengahkan dalam konteks ini. Titik tengahnya dalam hal ini yaitu adalah adanya satu kesatuan perihal pengambilan mazhab tersebut. Ambil contoh nih, mohon izin Pak Arif. Misalkan dalam seandainya orang bermadhab Syafi'i, ketika bersentuhan dengan lawan jenis itu langsung batal, seperti itu. Dalam hal ini dia umroh atau melaksanakan ibadah haji yang mana crowded, artinya ramai sekali. Bahkan bisa jadi ada mungkin persentuhan antara laki perempuan pada saat itu. Kemudian dia beristihad atau memilih lah berinisiatif, saya ingin mengambil madhab yang kalau bersentuhan dibandingkan saya setiap masuk Masjidil Haram saya bersentuhan batal harus berwudu, mungkin tempatnya jauh, saya menggunakan madhab Hanafi. Maka yang kami maksudkan salah satu standarnya adalah, oh berarti kan yang tadi perihal kasusnya hal yang membatalkan wudhu, yaitu dengan bersentuhan. Maka di situ syarat-syarat wudhu harus juga ikut pada madhab Hanafi. Jadi satu kesatuan. Atau yang lainnya, misalkan yang membatalkan sholat, misalnya rukun-rukun tertentu, maka di situ berarti syarat-syaratnya sholat juga ikut daripada madhab tertentu. Ada istilah dalam agama Islam namanya talfik, Bapak. Talfik adalah memilih madhab lain yang dinilai memudahkan bagi dia, seperti itu. Seperti contoh kalau dalam permasalahan ketika luka tangan kan harus dibasuh, misalnya di sini berdarah, kemudian ada kena gunakan kain yang dibalut atau menggunakan gips kayu seperti itu kalau dalam mazhab Syafi'i harus dilepas dulu, disucikan dulu, baru setelah itu boleh tayamum selanjutnya. Tapi ketika luka sudah digips, tak perlu dibuka, langsung saja diusap ketika berwudu. Ini juga harus satu kesatuan. Ini hanya salah satu standarnya satu kesatuan itu sangat diperbolehkan seperti itu karena hal itu memudahkan. Mungkin kalau diskusinya lebih panjang, bolehkah tidak bermadhab sama sekali? Nah, di sini atau mengambil madhab sesuai ya sekehendak hati saja, kepada ulama ini, kepada ulama itu. Saran kami kepada masyarakat yang memang tidak setadi kepada madhab tertentu, bertanya kepada kiai atau berpegang pada tokoh yang sekiranya paling itminan dalam agama itu menenteramkan jiwa, baik itu pendapat-pendapatnya atau buah pikirannya. Ini akan menjadi aman karena apabila dirasa orang tersebut mampu menjawab persoalan-persoalan agama bagi dia, maka segala hal yang dia ragukan, baik apakah ini haram, apakah ini halal, akan menjadi tanggung jawab pihak yang menjadi pegangan atau tuntunannya, seperti itu. Mohon izin, silakan Mas Firman. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallah khair. Sangat jelas gitu ya jawabannya tadi dengan catatan tidak talfik begitu ya, bermudah-mudahan tapi Ya, satu paket kesatuan ya. ya. Pak Ini Arif kami ada tanggapan mungkin? Cukup?
Nah, baik. Nah, selanjutnya Ustaz, ada satu yang mau bertanya ini, Mbak Monik atau Kang Fajar ya sepertinya. Dan Iya, baik. Langsung silakan saja. Mas ya. Sepertinya bisa saya berikan kesempatan untuk bisa menyampaikan pertanyaannya langsung. Silakan Kang Fajar. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Fajar. Eh, Ya, Begini, Ustaz. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali bisa bisa ikut mendengarkan kajian ini, terutama apresiasi untuk materinya yang dibuat sangat mudah untuk dicerna orang awam kayak saya gitu, Ustaz. Kalau saya apa namanya eh, tahu cara mengerjakannya, bagaimana peribadatannya, tapi ya. nggak pernah ngeh gitu ya Hmm. sejarah dan runutan tadi gitu ya, fikih-fikih tersebut sampai sampai kepada kita gitu. Jadi alhamdulillah ini introduction yang sangat bermanfaat untuk saya pribadi. Namun mungkin ini Ustaz, saya ingin bertanya mungkin ke ranah yang lebih lebih bird view gitu ya. Karena Ya, ya. saat ini seperti kita tahu, umat Islam mungkin kalau bisa dibilang sedang berada di titik terendahnya gitu ya. Kalau melihat dari apa yang kita lihat sekarang terjadi di Gaza begitu ya. Karena dengan adanya genosida yang ada ini, nampaknya tidak ada negara ataupun mungkin kekuatan Islam ya, kalau tidak bisa dibilang kekhalifahan yang bisa menghentikan ini gitu ya. Di luar dari perdebatan fikih yang ada gitu ya, apakah Betul. negara mana memiliki fikih apa gitu kan. Tapi kita tidak melihat dari dinasti atau negara manapun yang memiliki fikih tertentu bisa mengintervensi ini gitu. Nah, pertanyaan saya ini, Ustaz. Kalau tadi kan kita mungkin dialektikanya lebih berkutat fikih untuk hal ibadah gitu ya, syariat begitu. Em, tapi saya ingin penasaran sebenarnya peran tadi juga dibahas ya, ada diskusi tentang bagaimana Ya, fikih juga dibuat menjadi alat agar fikih tertentu itu atau mazhab tertentu itu bisa dipakai untuk menjadi rule suatu negara gitu. Namun saya ingin bertanya, apakah ada sebenarnya peran dari em, mazhab-mazhab yang terutama 4 mazhab besar ini, Bang. bagaimana untuk menjadikan mazhab itu adalah eh, agent untuk membuat umat Islam ini bersatu gitu, Ustaz. Kita jelas gitu ya, tahu banyak mazhab-mazhab untuk peribadatan yang nanti ujungnya kita prefer ke mana, dan itu membuat umat Islam ini berbeda gitu ya dalam tanda kutip. Hmm. Tapi peran fikih ini ada nggak sih, Ustaz, terutama untuk saat ini, bagaimana mazhab ini untuk mempersatukan umat gitu? Dan kalaupun ada, sebenarnya toolsnya itu apa gitu agar kita juga bisa, misalnya saya sebagai penganut Syafi'i gitu ya di Indonesia sebagai Hmm. profesional, kita kita bisa gitu mempunyai language yang sama ketika kita ngomong ke teman-teman Hanafi gitu, yang di Turki gitu. Iya, ya. Walaupun sudah jelas gitu ya permasalahan umatnya yang udah jelas di depan mata, tapi ada nggak sih tools itu gitu ya dari fikih-fikih itu gitu. Itu aja mungkin, Ustaz. Afwan kalau terlalu panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz, tafadhol bisa langsung dijawab. Oke. Terima kasih. Ini panggilannya siapa? Mas Okta atau Mas Monica atau siapa? Namanya Fajar Ustaz, Kang Ya, Fajar. Ustaz. Fajar. Itu Ini tafadhol. akun istri saya, Ustaz. Izin. Jadi ini terima kasih atas pertanyaan ini karena sebenarnya saya pribadi secara pekerjaan kebetulan memang koresponden untuk analisis kajian Timur Tengah. Salah satunya case-nya adalah Palestina seperti itu. Ini saya jawab dari segi politik dulu ya, Zat, supaya enak masuknya gitu. Kalau dari segi politis, bahkan negara-negara yang memiliki panduan fikih corak tertentu, contoh Oman udah pasti berikrar madhab saya Ibadiyah, Syiah, Ibadiyah. Bahrain juga sama, Syiah, kalau nggak salah Syiah Ja'fariyah. Itu pun secara politik, negara-negara yang bahkan memiliki adik kuasa seperti Mesir, kemudian Arab Saudi, Uni Emirat Arab, tidak mampu untuk secara real memberikan solusi yang nyata bahkan untuk sekadar gencatan senjata dalam konteks ini. Ya, karena yang saya pahami dalam konteks politikan negara-negara Timur Tengah ini
adalah adanya kepentingan-kepentingan yang beririsan ketika apa namanya mengambil terlalu offset bersikap untuk Palestina seperti itu, nanti ada irisan-irisan baik itu dengan Amerika, Rusia dan yang selainnya seperti itu. Kemudian dalam ranah fikih, apakah memang memungkinkan adanya tadi memiliki semacam rules yang sama, kemudian ini untuk case-nya Palestina atau secara umum, Zat? Secara umum, Ya. tapi mungkin case yang sekarang kan Palestina, Ustaz. Jadi mungkin bisa di... Oke. Nah, untuk masalah di sini, kendati ada pengaruh atau ada peran dari madhab-madhab fikih itu sendiri akan selalu terganjal dengan tata sistem konvensional yang sudah ada. Misalnya harus melalui mahkamah internasional, kemudian melalui DKP PBB dan lain sebagainya. Salah satu bentuk kalau seandainya kita boleh berutopia-nya boleh harapannya begini nih. Itu adalah dimainkan kembali konsep jihad dalam fikih. Nah, sekarang konsep jihad dalam fikih adalah tidak memandang adanya negara perang, negara kafir, negara Islam. Itu yang sekarang banyak diamini. Kalau seandainya semua sepakat ini Israel itu negara perang. Nah, ini salah satu konsep yang harus dipahami ya. Ini negara kafir, harbi. Saat itu kan ketika konsep dalam jadi ranah fikih itu kan ada yang berkembang, kemudian ada yang dijumutkan, ada yang tidak digunakan. Contoh potong tangan, kisos itu kan hal-hal yang dalam fikih tidak banyak sekarang diterapkan seperti itu, kecuali di wilayah tertentu. Tapi dalam konsep tadi, konsep jihad, semua negara mengatakan menghidupkan kembali dan perihal bahwasanya konteks Palestina dan Israel itu adalah konteks jihad, maka itu memungkinkan peran fikih di sana masuk. Bahkan menjadi kurikulum sekolah seperti itu. Akan tapi memandang untuk konteks saat ini ya banyak para pemikir, kemudian para ahli fikih itu bukan solusi yang benar-benar nyata untuk case Palestina dan juga Israel. Karena ada yang masih berpandangan ini case-nya Hamas dengan Israel, bukan Palestina dengan Israel, sehingga konteksnya menjadi negara perang dan negara Islam atau negara kafir dengan Islam itu yang seperti halnya dalam ranah fikih tidak ada wujudnya. Nah, itu terkait tadi peran peran utopis yang mungkin bisa kita gambarkan, tapi secara hakikat kenyataannya dalam peran ranah fikih lebih kalau ranah fikih ya sekarang fokusnya kepada konsep muamalah, tabaruat. Tabaruat itu artinya berderma, bersedekah, membantu secara finansial, itu kan konsep fikih. Fikih akad-akad tabaruk atau akad-akad takaful seperti itu. Itu peran ulama-ulama mazhab ketika menjadikan misalkan konsep sekarang tidak boleh misalkan harta-harta umroh, orang ada kebijakan di suatu negara misalkan yang sudah menerapkan misalnya di Oman ibadiyah tidak boleh berumroh untuk saat ini semua finansial disedekahkan ke Palestina. Mohon izin. Ini juga bagian daripada jihad atau perannya daripada madhab-madhab itu sendiri tadi. Tapi kalau yang mau sakral tadi sejauh ini yang utopis sampai pada taraf Israel dinyatakan sebagai negara yang harus diperangi. Tapi sejauh ini tidak ada kesepakatan itu. Sehingga yang dipakai lebih soft mainnya, yaitu nanti fikih siasah, yaitu fikih dalam bidang politik, dimainkan politik dalam negeri dan luar negerinya, negara-negara Islam, dan juga fikih konsep tabaruk. Jadi bersedekah, menghibahkan, dan lain sebagainya. Itu sih, Mas. Oh, Masya Allah, luar Oke. biasa ini jawabannya sangat menarik ya, sangat advance sekali bahasannya Ustaz, dan ternyata bisa digunakan ya untuk itu. Mungkin ada singkat tanggapan dari Kang Fajar? Allah Fajar. Ya, syukur Ustaz. Ya mungkin itu tadi saya sebenarnya sesuai dengan apa tadi yang Ustaz sampaikan itu ya. Saya tadi sebenarnya pengen mengarah ke itu apakah ada konsep fikih jihad itu ya? Mungkin jihad Ya, paham dari semua
fikih itu. Bukan saya bermaksud apa Betul, betul. membuat clear gitu ya, tapi saya cuma pengen apa penasaran gitu kok negara-negara yang mungkin kalau kita pandang mempunyai musyaikh yang memang sudah sangat Power, ya dengan betul. penguasa gitu kan, apakah mereka tidak punya sama sekali influence gitu ya, sampai membuat ceasefire pun tidak bisa gitu. Tapi insya Allah sudah terjawab, Ustaz. Oke. Syukran, Sebenarnya Ustaz. ada, karena ini ya, mungkin tambahan sedikit ya Mas, karena ini menarik masalah tadi. Apakah, berarti kan ada banyak pionir-pionir keagamaan setiap negara-negara berkembang atau negara-negara Muslim seperti itu. Yang saya dapatkan karena di sini sedikit tahu muamalah para masyayikh atau guru-guru di sini, mereka memang sebelum menyatakan fatwa atau buah pemikiran itu semacam memang circle-nya mereka punya informasi A1, maksudnya ya model kayak intelijen dan setiap syekh-syekh atau tokoh-tokoh keagamaan yang besar itu selalu ada informasi itu. Nah, saya kurang tahu ya apakah pada tahap ini karena polemik kemanusiaan jelas genosida di sana, tetapi polemik konfliknya antar Hamas dan Israel ini yang sebagian pihak memandang Hamas itu lebih cenderung kepada apa namanya Islam yang corak demikian. Nah, itu yang akhirnya framing-framing semacam itu juga sangat berpengaruh terhadap kesatuan sikap untuk menyikapi konflik antara Palestina dan Israel begitu kan. Iya baik, terima kasih banyak Ustadz. Insya Allah jawabannya ini perlu ada sepertinya diskusi di sesi lain ya yang sangat menarik terkait dengan bahasan ini. Tapi tadi bisa juga ternyata ya digunakan dari fikih. Ini mungkin terakhir Ustadz ada pertanyaan singkat di kolom komentar. Kata dari Mbak Herdiani. Assalamualaikum Pak Ustadz, terima kasih atas kajiannya. Semoga anak-anak saya bisa pintar seperti Pak Ustadz. Amin ya Allah. Dan menuntut ilmu ke Allah. Amin. Pertanyaan satu singkat. Mohon info rekomendasi buku atau website yang mudah dimengerti oleh orang awam seperti saya untuk belajar lebih lanjut mengenai mazhab fikih. Itu satu. Dan selanjutnya, mohon maaf sedikit di luar konteks, boleh tolong ceritakan mengenai orang tuanya Pak Ustadz, amalan-amalan apa yang dilakukan sehingga bisa mengantarkan Pak Ustadz sampai titik ini. Terima kasih. Monggo Ustadz. Tafadhol. Mohon izin, yang pertama tadi sekiranya website ataupun yang sekiranya dibaca, tentunya bahasa Indonesia ya Mas. Soalnya kalau yang kebanyakan kan bahasa Arab atau bahasa Inggris seperti itu. Kalau yang untuk memudahkan dan sejauh ini untuk apa namanya mempelajari mazhab itu rumah fikih Ibu. Rumah fikih miliknya Pak Ahmad Sarwat. Itu memang produk-produknya baik secara cara studi untuk keagamaannya itu memang disesuaikan dengan standar masyarakat yang ada. Pembahasannya, gaya bahasanya, ya Rumah Fikih Indonesia seperti itu di websitenya ada yang dikelola oleh Pak Ahmad Sarwat, dulu juga sempat di Mesir, kemudian di Libya Jakarta seperti itu, membuat komunitas di mana membuat fikih itu hidup. Ada kumpulan buku fikih kehidupan di mana nanti dibahas per tematik di sana. Oke, itu untuk website tadi. Terkait amalan, Allah ya Ibu, mohon izin saya juga masih belajar di sini Ibu. Tapi pada dasarnya ini salah satu, kalau saya pribadi jarang menanyakan Ibu atau apa itu amalannya apa, akan tapi yang dari kacamata kami itu mungkin bagian daripada ikhtiar ayah ibu atau bapak ibu di rumah itu selalu mengedepankan orang lain dibanding dirinya. Itu yang jadi poin. Kemudian tidak pernah saling bertengkar atau mengangkat suara di depan anak-anaknya. Itu dua poin yang paling membekas. Artinya kalau dimintai pertolongan oleh orang lain lebih diutamakan dibandingkan diri sendiri, dan tadi adalah tidak pernah adanya percekcokan atau meninggikan suara di depan anak-anaknya. Itu mungkin salah satu tirakat kalau bahasa sekarang ya. Karena ada istilah begini Ibu, setiap orang itu kalau memungkinkan memiliki satu hal yang tidak diketahui orang-orang lain.
sebagai bentuk amal atau ibadah. Itu salah satu bentuk yang bisa jadi itu yang Allah lihat. Karena dan itu amal itulah istiqomah. Maksudnya senantiasa dilakukan. Amal kebaikan apapun itu. Misalkan orang biasa bersedekah, misalkan setiap hari Jumat, tapi jadi diketahui oleh orang banyak, atau senantiasa mendoakan tertentu, tokoh-tokoh tertentu, itu juga sangat berpengaruh. Tapi ala kulli hal, kalau saya pribadi mendapatkan amanah dari guru-guru kami, memang memperbanyak sholawat Ibu, kalau memungkinkan. Mulai dari anak ketika masih kecil, bahkan mulai dari kandungan, sholawat apapun yang fokusnya adalah memuji Nabi Muhammad SAW. Karena secara tidak langsung, ini kan kita sedang meminta minta tolong kepada gurunya guru. Maksudnya kan Allah memberikan risalah pada Nabi, Nabi kemudian menyampaikannya kepada umat manusia. Dan dalam konteks ini, ketika kita menyandungkan selawat, artinya kita sedang berharap Nabi itu dan Allah memberikan syafaatnya seperti itu di hari kiamat dan juga di hari kehidupan kita semua itu. Baik, Insya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz jawabannya tadi. Mohon Yang izin. pertama, Rumah Fikih Indonesia mungkin bisa jadi rujukan singkat begitu ya. Ya, Kemudian yang ya. tadi Insya Allah amalan-amalan orang tuanya dari Ustadz Fardan ya, semoga bisa kita contoh juga begitu ya. Ini Ustadz, baik kita sudah sampai di penghujung acara. Kami ucapkan jazakallahu Izin. khairan katsiro. Semoga Allah memberikan keberkahan Bismillah. ilmunya untuk Ustadz, kesehatan juga kelancaran Terima kasih Mas selama Firman. ikhtiarnya, Ustaz. Nah, Amin. ini saya sedikit saja mungkin 3 poin yang tadi sangat menarik bagi saya untuk sedikit summary itu adalah bagaimana tadi perkembangan mazhab. Kita sama-sama tahu ada Islam itu diturunkan iman, ihsan, Islam, iman, dan ihsan gitu ya. Dan tadi bagaimana perkembangan fikih itu juga tidak hanya di sama ibadah, tapi juga bisa sampai tadi di diskusi yang tadi sangat menarik, bisa dijadikan sebuah alat ya, tools untuk misalkan berjihad gitu ya. Dan yang ketiga tadi adalah bagaimana sekarang kita selaku umat Islam bisa membuka wawasan lebih luas bahwa perbedaan yang terjadi selama itu ada sumbernya yang jelas, misalkan tadi yang langsung dari Al-Quran Sunnah, kemudian ada yang juga dari Imam Mazhab, ada juga yang di Majelis Tarjih misalnya, itu kita bisa lebih terbuka pikirannya dan tidak bermudah-mudah dalam menyalahkan dan tidak bermudah-mudah dalam beribadah begitu ya Ustaz. Nah, boleh statement terakhir sebelum ditutup dari Ustadz Fardan, mungkin ada sedikit pesan-pesan atau singkat yang ingin disampaikan kepada jamaah. Tafadhol Ustaz. Mungkin sekedar sebenarnya kami pribadi yang butuh atau memerlukan diberikan pesan seperti itu. Tapi karena di sini adalah bagian dari watawasobil haki, watawasobil sober, artinya saling menasihati dalam kebenaran dan kebaikan. Pada dasarnya umat Islam itu memang mendapatkan kewajiban yang sifatnya fardu ain. Maksudnya walaupun mungkin di sini para jamaah berada maksudnya dalam kehidupan di mana seringkali bergelut dengan hal-hal perihal tidak keagamaan seperti itu, tapi pada poinnya karena kita semua menjadi mukallaf atau orang yang diberikan beban untuk menjalankan syariat Allah, paling setidaknya untuk hal-hal yang sifatnya fardu ain, ala kewajiban diri itu final. Maksudnya apa? Oke, tidak mungkin mengetahui perdebatan panjang tentang apakah Tuhan itu seperti ini lain sebagainya, atau sifat-sifat Tuhan lain sebagainya, tapi minimal adalah hal-hal yang fardu ain karena yang akan ditanya ke depannya. Contoh fardu ain adalah sholatnya apakah tidak sesuai, wudunya atau cara bersucinya, itu sebagai standar keamanan supaya Muslim nggak apa-apa lah, Muslim ada permasalahan tentang konflik Israel Palestina yang mungkin tidak terlalu difokuskan, akan tapi hal-hal yang prinsipil yang mendasar yang nantinya kita semua pertanggungjawabkan setidaknya sudah aman, dan itu tentunya kita pelajari bersama-sama seperti itu.
karena semua memerlukan proses. Gitu aja Mas Firman. Baik, jazakallah khair katsiro. Ustadz Fardan, kita tutup tapi sebelum itu saya kembalikan kepada MC untuk menutup dan katanya akan ada sesi foto bersama. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Siska. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustadz Fardan dan moderator Mas Muhammad Firmansyah. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum menutup acara The Groomies Talk sesi 1, jika berkenan dihimbau Bapak Ibu untuk open cam sebentar. Kita sesi foto bersama. Masya Allah hari ini Alhamdulillah kita dikumpulkan dalam satu kajian Islam yang mana semoga bermanfaat untuk semuanya. Amin. Amin ya robbal alamin. Silahkan. Atau mungkin ada yang masih masak, tidak apa-apa. Jadi saya hitung. Sudah masak berbuka ya Bu di sana? Oh belum Pak Ustadz, ini Setengah jam lagi, kira Ustadz. 20 menit Jam lagi. Mari Bapak Ibu. Nah, Masya Allah. Oke. Kita tunggu sebentar. Oke, saya hitung sampai 3 sampai 1, 2, 3 saja. Kemudian akan saya screenshot. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1. Mbak Monik hilang. 1, 2, 3. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan kasiron untuk semuanya. Semoga Allah membalas kebaikan dengan kebaikan yang banyak, terutama buat pemateri kita. Sampai ketemu di The Groomies Talk berikutnya. Saya selaku koordinator The Groomies Talk, The Groomies, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Semoga Allah memberikan banyak kebaikan setelah acara ini dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih, Ustaz. Terima Terima kasih, Terima kasih Bapak Mas Ibu. Firman. Ya, Terima kasih Mas Rizky. Terima kasih. semoga ada kesempatan Allah, ketemu, Ustaz. Ya, Mas Fajar dan yang lain. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ehar. Terima kasih Mas Rizky.